Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri lansia yang tinggal di pedesaan Italia bernama Peter dan Margherita. Mereka memiliki anak perempuan bernama Emma yang saat ini tinggal dan bekerja di Amerika. Peter adalah seorang pria yang gemar dan hobi mengoleksi barang-barang antik. Bahkan di dalam ruangannya terpajang begitu banyak barang-barang antik yang telah ia kumpulkan sejak lama. Barang antik terbaru yang berhasil diperoleh Peter adalah sebuah radio tua. Sayangnya kondisinya sudah rusak. Peter berusaha memperbaiki radio tua itu dengan harapan bahwa radio itu masih bisa berfungsi kembali. Di saat sedang sibuk memperbaiki radio, Margherita datang dan menyuruh Peter untuk makan malam bersama. Setelah melihat bahwa Peter masih sibuk, Margherita kemudian memberinya waktu 15 menit lagi sebelum mereka memulai makan malam bersama. Beberapa menit kemudian, usaha Peter dalam memperbaiki radio itu ternyata berhasil. Peter merasa gembira setelah mengetahui bahwa radio itu dapat berfungsi dengan baik. Suara yang dikeluarkan pun sangat jernih. Namun hanya sesekali terdengar suara gerimis. Di saat Peter mencari frekuensi radio yang tepat, tiba-tiba saja terdengar suara keras dari seseorang yang mengatakan diam. Sontak hal itu pun membuat Peter menjadi kaget dan langsung mematikan radio tersebut. Peter yang merasa penasaran dengan suara itu mencoba menghidupkan radio itu kembali. Peter hanya bisa mendengar suara lantunan lagu. Tapi di saat yang sama, ia merasakan hawa yang tidak mengenakan berada tepat di belakangnya. Ketika menoleh, benar saja Peter terkejut melihat adanya seorang wanita berada tepat di belakangnya. Peter pun sontak mematikan radio itu. Tapi anehnya setiap kali radio itu dimatikan, wanita itu menghilang dan muncul kembali saat radio dihidupkan. Sementara itu, Margherita yang sedang sibuk menyiapkan makan malam mendengar suara-suara aneh dari arah kamar Peter di lantai atas. Dan ketika didekati, tiba-tiba saja lalu scene pun berpindah dengan memperlihatkan Emma yang baru saja terbangun dari tidurnya. Emma memiliki bakat dalam bidang bernyanyi. Beberapa kali dia berusaha mengikuti audisi untuk mengembangkan bakatnya. Namun karena Emma memiliki masalah yang sering mengganggu fokusnya, dia masih belum memiliki keberanian untuk mengikuti audisi. Emma juga memiliki seorang pacar bernama Seba yang selalu ada untuk menemani Emma. Di saat berbincang-bincang dengan Seba, Emma menerima telepon dari ibunya yaitu Margherita yang memberikan kabar buruk tentang Peter, bahwa saat ini Peter sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar itu, Emma pun berniat untuk pulang ke Italia. Tak ingin Emma pergi sendirian ke Italia, Seba pun memiliki inisiatif untuk menemani Emma kemanapun dia pergi. Okay, I'll call you back. Singkat waktu, Emma dan Seba pun telah tiba di Italia. Emma pun langsung bertemu dan memeluk ibunya di rumah sakit karena Emma sudah sangat rindu padanya. Kemudian Emma bertanya apa yang terjadi pada Peter. Margherita pun tidak tahu apa yang telah terjadi pada Peter. Emma pun memutuskan untuk bertanya pada dokter secara langsung mengenai kondisi Peter. Dokter menjelaskan bahwa Peter saat ini sedang dirawat di ruangan UGD. Peter mengalami gegar otak dan beberapa tulang rusuknya ada yang patah sehingga mengharuskan Peter dirawat secara intensif. Dalam waktu dekat, apabila kondisi Peter tak kunjung membaik, dokter akan melakukan beberapa tindakan operasi kepada Peter. Selain itu, dokter juga bercerita mengenai kondisi ibu Emma yang mengalami memar di bagian leher, tangan, dan wajahnya. Sepertinya memar tersebut didapat dari hasil KDRT yang dilakukan oleh Peter. Luka parah yang dialami oleh Peter diakibatkan oleh Margherita yang melakukan pembelaan diri.
Sebagai bentuk pembelaan diri, Margarita mendorong Peter dari lantai atas yang mengakibatkan Peter mengalami gegar otak dan beberapa tulang rusuknya patah. Dokter meminta Emma untuk membujuk Margarita agar mau melakukan observasi. Mendengar hal itu, tentu Emma tidaklah percaya bahwa Peter melakukan kekerasan pada Margarita. Agar dapat percaya pada perkataan dokter bahwa Margarita adalah korban KDRT, Emma kemudian mendekati ibunya untuk melihat memar yang dimaksud oleh dokter tersebut. Dan benar saja, ternyata Margarita benar-benar mengalami luka memar di bagian leher, tangan, serta wajahnya. Emma kemudian menyuruh Margarita untuk menjalani observasi selama beberapa hari di rumah sakit guna mempercepat proses pemulihannya. Sebelum menjalani observasi, Margarita memberitahu Emma bahwa Peter mau membunuhnya. Tapi Margarita sangat yakin bahwa dia bukanlah Peter, melainkan ada sesosok makhluk halus yang tengah merasuki tubuh Peter. Bahkan Margarita begitu tegas melarang Emma untuk pulang dan meminta Emma agar menginap saja di hotel. Namun Emma yang masih belum mengerti akan situasi sebenarnya malah menghiraukan nasihat Margarita dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya secara diam-diam. Singkat cerita, Emma dan Seba tiba di rumah orang tuanya. Di sana Emma mulai mengajak Seba untuk berkeliling sejenak memperkenalkan setiap ruangan yang ada. Karena Emma memiliki hobi dalam bernyanyi, Emma membangun sebuah studio kecil yang didesain oleh ayahnya. Ruangan itu menjadi tempat di mana dia sering bernyanyi dan melatih vokal. So this was your little secret getaway. First time in here. Selain itu, Emma juga memperkenalkan ruangan ayahnya yang gemar mengkoleksi barang-barang antik. I make you some dinner. What happened to you, Dad? Karena waktu sudah menunjukkan malam hari, Seba akan membuatkan makan malam untuk mereka. Sementara Emma yang berada di ruangan ayahnya sendirian merasa penasaran dengan radio yang ada di hadapannya. Emma pun mulai menghidupkan radio tersebut. Pada saat yang bersamaan, Seba meminta Emma untuk turun ke lantai bawah dan dengan terpaksa Emma mematikan radio itu kembali. Mereka berdua melihat ke dalam kulkas dan menyadari bahwa tidak ada satupun bahan makanan yang bisa digunakan untuk memasak. Karena tak ada makanan satupun, Seba akan keluar mencari makan malam untuk mereka dengan menggunakan sepeda gayung milik ibu Emma. Sesaat setelah kepergian Seba, Emma segera mengunci beberapa pintu masuk. Alasannya adalah karena dia berniat untuk mencuci beberapa pakaian kotor milik orang tuanya menggunakan mesin cuci. Sambil menunggu pakaian selesai dicuci, Emma memasuki ruangan studionya dengan niat untuk merekam suara. Namun tiba-tiba dari headphone miliknya terdengar suara samar-samar yang menyuruh Emma untuk diam. Lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Di saat yang sama pula Emma mendengar suara radio berasal dari ruangan ayahnya di lantai atas. Emma pun menjadi bingung kenapa radio itu bisa hidup dengan sendirinya. Emma sangat yakin jika sebelumnya ia telah mematikan radio tersebut. Secara perlahan Emma pergi menuju ruangan ayahnya untuk mematikan radio itu kembali. Akan tetapi tiba-tiba saja kejadian yang pernah dialami oleh Peter sebelumnya dirasakan oleh Emma saat ini, di mana setiap kali radio dihidupkan, hantu wanita misterius itu muncul dan menghilang saat radio dimatikan. Lalu Emma mendengar suara HP-nya yang berdering dari lantai bawah. Emma pun bergegas untuk mengangkat telepon tersebut. Setiap kali nada dering HP-nya berbunyi, hantu wanita itu selalu saja muncul. Ternyata yang menelponnya dari tadi adalah Seba. Namun ketika Emma hendak mengangkat teleponnya, baterai ponsel Emma tiba-tiba habis secara misterius. Emma merasa bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Dia tahu bahwa ponselnya masih memiliki daya baterai yang cukup, sehingga kejadian ini benar-benar membuatnya bingung. Di saat yang sama terdengar lagi suara nada dering telepon rumah, dan di saat yang sama pula hantu wanita itu pun muncul kembali. Sementara itu di lokasi yang berbeda, Seba ternyata berusaha menelpon Emma untuk memberitahu Emma bahwa dirinya mengalami musibah kehilangan sepeda.
Insiden ini terjadi saat Seba sedang membeli hotdog dan tanpa sepengetahuannya sepeda yang ia parkirkan tiba-tiba dibawa lari oleh seseorang yang tidak dikenal. Apesnya lagi saat hendak membayar hotdog, dompet Seba tertinggal di rumah orang tua Emma. Hal ini pun membuatnya terpaksa harus kembali dengan berjalan kaki. Tanpa membawa satupun makanan, Seba terus berjalan menuju rumah orang tua Emma. Singkat cerita, Seba tiba di rumah orang tua Emma. Tapi ketika hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, ternyata pintunya terkunci sehingga membuat Seba tidak bisa masuk. Bel pun sudah ia tekan namun Emma tak kunjung membukakan pintu. Lalu Seba mendengar suara aneh dari arah basement. Ketika ditelusuri, tiba-tiba Seba terkejut mendengar suara alarm dari mesin cuci. Suara yang dihasilkan dari alarm itu memunculkan hantu laki-laki berkemeja putih. Hantu tersebut mencekik Seba hingga membuatnya pingsan. Sementara itu di sisi lain, Emma ternyata juga diteror oleh hantu-hantu tersebut. Saat sedang dalam kondisi yang panik, Emma melihat tulisan help dari sebuah mesin tik. Emma yang bingung dengan isi pesan tersebut mencoba untuk mengetik kalimat siapa kamu. Benar saja, suara ketikan dari mesin tik tersebut membuat hantu laki-laki menjadi marah. Emma yang tampak ketakutan berusaha mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Saat sedang berada di ruangan ayahnya, Emma secara tidak sengaja menendang sebuah mainan sehingga menghasilkan suara yang nyaring. Akibat tindakannya itu, hantu anak kecil tiba-tiba saja muncul. Dari awal kedatangan Emma ke rumah itu, Emma sudah mengamati situasi dengan cermat dan menyadari bahwa setiap suara yang muncul di sekitar dapat mengundang para hantu. Saat ini Emma telah melihat 3 hantu yang berbeda, mulai dari hantu wanita, hantu laki-laki berkemeja putih, dan hantu anak kecil. Hantu anak kecil yang dilihat oleh Emma sengaja menghidupkan radio tersebut. Sepertinya hantu anak kecil itu ingin bermain-main dengan Emma menggunakan sebuah boneka. Tapi setiap kali radio itu dimatikan, boneka itu akan menghilang. Beberapa kali Emma menghidupkan dan mematikan radio itu sampai pada akhirnya saat terbangun, Emma memiliki ide untuk melakukan komunikasi dengan hantu-hantu tentang siapa mereka dan kenapa Emma disuruh diam. Hantu wanita pun menjawab jika tidak diam, dia bisa mendengar kita. Emma pun bertanya, dia itu siapa? Lalu hantu laki-laki itu pun menjawab dengan lantang, "It's me." Masih dengan perasaan takut, Emma bertanya lagi apa yang diinginkan oleh sosok itu. Dan dengan lantang, sosok itu menjawab ingin membunuh Emma. Kebetulan di ruangan itu Emma menemukan charger yang masih berfungsi. Ia pun segera mengisi daya ponselnya yang sudah habis. Setelah ponselnya terisi kembali, Emma segera menghubungi Seba untuk memastikan keadaannya. Akan tetapi, Emma justru mendengar suara notifikasi ponsel Seba yang terdengar dari arah basement. Emma mulai spam chat untuk menelusuri suara notifikasi tersebut. Dan benar saja Emma menemukan Seba yang dalam keadaan pingsan. Emma pun segera membangunkan Seba dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Seba yang baru saja tersadar dari pingsannya melakukan perbincangan dengan Emma. Tapi Emma tidak membiarkan hal itu terjadi dengan cara menutup mulutnya. Emma menyadari bahwa percakapan apapun yang keluar dari mulut Seba akan menciptakan gelombang suara yang dapat memanggil para hantu. Emma dengan tegas meminta Seba untuk tetap diam dan berusaha menghindari potensi bahaya yang dapat terjadi jika mereka berbicara. Melalui secari kertas, Emma mulai menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Seba, bahwa mereka tidak boleh berbicara sesuka hati mereka karena akan mendatangkan para hantu. Tidak hanya berbicara, mereka juga harus menghindari tindakan yang dapat memicu adanya suara. Emma masih belum mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Pada awalnya Seba tidaklah percaya dengan perkataan Emma. Untuk meyakinkan Seba, Emma menghidupkan TV dengan volume yang besar hanya untuk mengundang para hantu.
Selama beberapa menit menunggu, hantu itu tak kunjung menampakkan diri, sehingga membuat Seba sangat yakin jika Emma hanya mengalami halusinasi. Emma kemudian mengajak Seba menuju ruangan studionya untuk mencoba berkomunikasi dengan para hantu tersebut. Seba yang dari tadi menggunakan headphone sama sekali tidak mendengar suara apapun. Tapi ketika Emma yang menggunakan headphone tersebut, muncullah suara hantu seorang wanita. Mendengar hal itu, Emma berniat memberikan headphone itu kembali. Akan tetapi, Seba menghilang secara tiba-tiba. Emma mencoba berkeliling rumah dan menemukan Seba sedang duduk di kursi dengan mata yang berubah menjadi putih. Itu menandakan jika Seba sedang dirasuki oleh sesuatu. Seba yang tengah dirasuki mencoba menyerang Emma. Emma pun seketika menyadari bahwa sosok tersebutlah yang telah melukai orang tuanya. Emma pun mencoba berlari dan bersembunyi di ruangan ayahnya. Saat tengah berdiam diri, tiba-tiba saja Emma didorong oleh hantu anak kecil dan seketika suasana pun berubah. Ternyata Emma sedang kembali ke masa lalu, di mana dahulu hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama John, seorang ibu bernama Sarah, dan seorang anak bernama Ella. John merupakan seorang tentara yang ditugaskan untuk berperang mempertahankan sebuah wilayah. Sekembalinya dari perang, John tiba-tiba saja berubah. Yang tadinya sikapnya periang kini berubah menjadi pendiam. Tak hanya itu, dampak dari perang juga membuat John menjadi sangat sensitif terhadap kebisingan. Setiap suara yang terlalu keras atau bahkan obrolan biasa dapat mempengaruhi sikap dan emosinya. Hal ini mengakibatkan suasana rumah menjadi hening dan tegang karena semua anggota keluarga harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialami oleh John. Satu kebisingan yang dilakukan oleh mereka akan membuat John menjadi sangat marah dan tak ragu untuk memukul mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk tidak membuat kebisingan. Bahkan beberapa kali Sarah maupun Ella kerap mendapat kekerasan dari John akibat membuat kebisingan. Hingga pada suatu hari ketika Sarah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka tidak ada yang berani untuk berbicara. Suasana sangatlah hening. Lalu Sarah secara tidak sengaja menjatuhkan piring akibat dirinya yang terlalu takut dengan John. John yang mendengar kebisingan itu langsung memukul dan melakukan kekerasan pada Sarah. Tak hanya itu saja, malamnya Ella yang ingin mengambil boneka di dekat radio secara tidak sengaja membuat kebisingan dengan menjatuhkan radio tersebut. Radio yang terjatuh tiba-tiba menyala dan menambah tingkat kebisingan di dalam ruangan. Kondisi ini semakin memperkeruh suasana. Emosi John pun mulai tidak terkontrol dan ingin memukul Ella. Sarah berusaha menghentikan tindakan John dengan memohon agar ia tidak melakukan kekerasan pada anak mereka. Namun karena Sarah mencoba mencegah tindakannya, membuat John menjadi sangat marah. Akibatnya si John malah mencekik Sarah hingga dia tidak bisa bernafas dan pada akhirnya meninggal dunia. Ella pun menjadi sangat bersedih dan kesal terhadap tindakan John. Tanpa kenal takut, Ella menusuk John dengan sebuah gunting. Sebelum John tewas akibat kehabisan darah, John dengan tega mencekik Ella hingga dia pun tewas. John hanya bisa terdiam di kursi dengan darah yang terus mengalir. Semakin lama tubuhnya terasa lemah dan tidak berdaya. Luka-luka yang dialaminya begitu parah hingga membuatnya tewas di tempat. Emma pun akhirnya mengetahui fakta di balik radio tersebut yang ternyata memiliki kisah kelam di baliknya. Tiba-tiba saja Seba yang tengah dirasuki oleh arwah hantu John menyerang Emma dengan brutal. Emma berusaha melakukan perlawanan dan membuat sebuah rencana untuk menjebak Seba berada di dalam ruangan studio miliknya. Di sana, Emma sudah mengetahui bahwa kelemahan dari hantu John adalah kebisingan. Rencana Emma berjalan dengan mulus dan ia berhasil menjebak Seba berada di dalam ruangan studio. Di sana, Emma pun langsung menyetel lagu rock dengan volume yang keras dan benar saja kebisingan menjadi kelemahan dari hantu tersebut. Tapi hantu itu sangat cerdik dengan mematikan sumber listrik pada speaker tersebut. Emma kemudian memiliki rencana lain dengan menghidupkan alarm rumah yang akan berbunyi dengan sangat bising. Namun tanpa diduga listrik di rumah itu tiba-tiba mati, membuat alarm menjadi padam.
Kegagalan ini membuat Emma menjadi frustasi dan pasrah akan hidupnya yang akan mati di tangan hantu John. Hal yang tak terduga pun mulai terjadi, di mana hantu Ella dan hantu Sarah datang dan menggenggam tangan Emma. Ternyata hantu Ella dan hantu Sarah berniat baik pada Emma dengan membantunya mengalahkan hantu John. Dengan bantuan hantu Ella dan hantu Sarah, mereka bersama-sama mengalahkan hantu John dengan berteriak sekencang mungkin. Kebisingan-kebisingan yang terjadi akhirnya membuat hantu John sirna seketika. Emma kemudian memeluk Sheba dengan erat setelah dia tersadar dari kerasukan yang dia alami. Kini sudah tidak ada lagi teror mengerikan dari hantu John. Meskipun begitu, jejak kejadian tersebut akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Sheba dan Emma mulai menceritakan tentang kejadian-kejadian yang mereka alami selama berada di rumah itu, serta menceritakan tentang kotak radio terkutuk itu. Tidak ingin kejadian buruk terulang kembali, Peter yang sudah sembuh dari sakitnya mulai merusak kembali radio itu agar tidak ada lagi teror mengerikan yang terjadi. Kotak radio itu kemudian dibuang di tepi jalan dan dipungut oleh seorang pria. Pria tersebut kemudian membawa barang itu ke toko penjualan barang-barang antik dan berniat menjual barang tersebut. Salah satu pelayan toko yang merasa tertarik dengan radio itu akhirnya membeli dengan harga 10 euro. Ketika dicolokkan ke listrik, radio tersebut tidak mau menyala karena sudah dirusak oleh Peter. Ho provato ad attaccarla ma... Tieni. Grazie. Di Selain radio, pelayan toko juga membuka barang antik berupa sebuah lukisan antik dan dia tidak akan menyangka akan ada bahaya yang menantinya. Scene akhir menampilkan Emma yang penuh semangat mengikuti audisi bernyanyi. Dengan bakat vokalnya yang luar biasa, Emma berhasil memukau juri dan akhirnya meraih kesuksesan sebagai bintang musik yang terkenal. Dia mulai merekam lagu-lagu indahnya yang langsung memikat hati pendengarnya, termasuk Sheba yang merasa bangga pada Emma. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue minta maaf. Oke, see you next video guys.